Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Nah, itu dia tuh. Kita sembarangan ngomong terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Habis gitu kita masih dendam sama orang. Padahal waktu Yesus bilang terimalah Roh Kudus, selanjutnya apa? Barang siapa kamu mengampuni kepada orang yang kamu ampuni, makanya dosanya akan diampuni. Kalau kamu berkata kepada orang itu dosanya tinggal tetap, maka dosanya tinggal tetap. Ada keterusannya loh itu. Mengapa kita menerima Roh Kudus itu? Supaya kita punya kemampuan untuk mengampuni loh dan melepaskan pengampunan. Bahkan kepada orang-orang seperti Tuhan Yesus, jadi melepaskan pengampunan kepada orang, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan akhirnya mereka bertobat kan. Setelah Yesus ke surga, Petrus khotbah 5.000 orang, 3.000 orang, dan kemudian tambah lagi 5.000 orang bertobat. Ya kan, itu orang-orang yang menyalibkan Yesus kan, yang teriak-teriak, maksudnya yang menyalibkan Yesus orang Roma, cuman yang teriak-teriak ini kan, salibkan dia, salibkan dia. Jadi waktu Anda bilang terimalah Roh Kudus, dan Anda menerima Roh Kudus, tujuan utamanya supaya Anda bisa mengampuni dan melepaskan pengampunan. Termasuk melepaskan pengampunan kepada bangsa Indonesia. Itulah sebabnya kita tiap pagi doa, melepaskan berkat buat Indonesia. Dan buat bangsa-bangsa. Ya, kita kan doa internasional. Ya, teman-teman ikut doa internasional ya. Ikuti doa internasional. Kita lepaskan berkat bagi bangsa-bangsa. Karena kita punya Roh Kudus supaya kita bisa berkata, aku ampuni Indonesia, aku ampuni Australia, aku ampuni Amerika, aku mengampuni Eropa. Lepaskan pengampunan. Sehingga banyak yang dipertobatkan. Aku ampuni orang-orang Islam ini. Gitu. Nah itu masalahnya itu Pak. Nah, itu salah kaprah itu orang-orang itu. Timara Roh Kudus artinya apa? Sandal lawas kura berapa basah? Bukan. Nah, bukan. Timara Roh Kudus itu bukan seperti itu. Timara Roh Kudus tiba-tiba ada kuasa untuk mengampuni. Itu yang paling benar. Timara Roh Kudus. Dihembuskan kan oleh Yesus dalam Yohanes 20 itu kalau nggak salah ya. Terimalah Roh Kudus. Habis terimalah Roh Kudus, Yesus berkata, kalau engkau berkata kepada orang dosanya diampuni, maka dosanya akan diampuni. Kalau engkau berkata dosanya tinggal tetap, maka dosanya tinggal tetap. Wah, serem itu. Tanggung jawab besar itu ketika kita menerima Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang sandal lawas itu ya, hati-hati loh. Hati-hati. Nah itulah hari ini, apakah Anda kenal Tuhan? Oh serem kali itu Pak Kuryake, itu serem kali itu. Jangan sampai kita latah dan kita tidak bertemu dengan Tuhan, melainkan bertemu dengan ilusi yang diciptakan oleh pendeta. Tadi Pak Aldo tadi cerita, itu terjadi dengan banyak orang di gereja. 90% orang jadi mualafat gara-gara begitu-begitu tuh. Itu riset saya ya, tesis saya tuh. Tandanya kita sudah penuh Roh Kudus apa? Buah roh, Galatia 5 ayat 22-23. Bukan tanda lawas loh. Gak ada loh cerita begitu loh. Buah roh adalah kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, ya kan, penguasaan diri. Oh, itu tandanya ya, tandanya kita penuh Roh Kudus ada buah roh itu. Bukan bahasa roh ya, tanda kepenuhan Roh Kudus adalah kita berbuah kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, sabaran, kesetiaan, ya, penguasaan diri.